Menikmati mentari pagi di puncak Bukit Ulu Kaso menjadi awal yang indah perjalanan saya di Kabupaten Kampar ini. Pancaran sinarnya membelai kulit, menghangatkan tubuh di tengah dinginnya udara pagi ini. Kabut tipis sisa hujan semalam pun mulai menghilang, dan perlahan namun pasti, panorama alam Bukit Ulu Kaso pun terlihat begitu jelas. Kabupaten Kampar, terutama daerah Kecamatan 13 Koto, merupakan salah satu daerah di Riau yang memiliki panorama alam yang indah. Bentang alamnya yang berupa perbukitan, serta hamparan luas danau yang dimilikinya, selalu menawarkan pesona tersendiri bagi saya ketika berada di sini. Bentang alam yang indah, udara yang segar, inilah anugerah dari Sang Ilahi di Desa Kotomasku, sebuah desa wisata yang berada di Kabupaten Kampar. Dan pesona apa sajakah yang terdapat pada tempat ini? Dari Riau, inilah pesona Indonesia. Puncak Bukit Ulu Kaso menjadi salah satu spot menarik yang wajib dikunjungi ketika berwisata di Kabupaten Kampar. Puncak Bukit Ulu Kaso ini terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar. Di tempat ini, kita bisa melihat hamparan luas panorama kawasan Danau PLTA Koto Panjang, serta melihat keindahan gugusan pulau-pulau yang berada di tengah danau. Sekilas, pemandangan yang disajikan ini mirip dengan Raja Ampat di Papua Barat, sehingga tak heran jika tempat ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Kampar. Setelah puas menikmati keindahan panorama Bukit Ulu Kaso, perjalanan pun saya lanjutkan ke Desa Muara Takus. Di desa ini terdapat bangunan tua dan bersejarah, yaitu Candi Muara Takus. Indonesia memiliki banyak bangunan candi, peninggalan sejarah, budaya masa lampau. Salah satunya candi yang berada di Kabupaten Kampar yang memiliki keunikan dan nilai tersendiri, yaitu Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi terbesar di Riau, bahkan di Pulau Sumatera. Candi ini merupakan candi Buddha. Hal ini dapat dilihat dari salah satu bangunan yang berbentuk seperti stupa, di mana stupa sendiri merupakan lambang dari Buddha Gautama. Candi Muara Takus diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Sriwijaya, sekaligus menjadi simbol dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Pada Komplek Candi Muara Takus, terdapat beberapa bangunan candi,
Di antaranya Candi Tua atau Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Mahligai, dan Candi Palangka. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di kompleks Candi Muara Takus. Candi Tua dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kaki, badan, dan atap. Pada bagian kaki, terdapat 2 tangga masuk di sisi barat dan di sisi timur. Sementara pada bagian atap, bentuk bangunannya berupa bundaran atau lingkaran. Candi Bungsu merupakan bangunan candi yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan Candi Sulung. Hanya saja, pada bagian atasnya berbentuk segi 4. Di sisi timur bangunan candi, terdapat tangga serta stupa-stupa kecil. Bagian fondasi bangunan memiliki 20 sisi, dengan sebuah bidang di atasnya. Dan terdapat bangunan menyerupai teratai. Bangunan ini dinamakan dengan Candi Mahligai, atau disebut juga dengan Stupa Mahligai. Candi Mahligai merupakan bangunan yang memiliki bentuk paling utuh jika dibandingkan dengan bangunan lainnya. Bangunan Candi Mahligai ini memiliki pondasi berdenah persegi panjang, serta tangga masuk di sisi bangunan sebelah selatan. Dan di bagian tengahnya berdiri bangunan menara selindrik dengan 36 sisi berbentuk kelopak bunga pada bagian dasarnya. Sementara pada bagian atas dari bangunan ini berbentuk lingkaran. Nah, kalau yang ini dinamakan Candi Palangka. Bangunan candi ini terletak di sisi timur Stupa Mahligai. Bangunan Candi Muara Takus memang memiliki keunikan tersendiri. Karena hampir sebagian besar konstruksi bangunan ini terbuat dari batu bata, berbeda dengan bangunan candi-candi lainnya di Indonesia yang sebagian besar terbuat dari batu andesit. Saat ini saya sedang berada di tepian Mahligai, salah satu spot wisata yang berada di Kabupaten Kampar. Seperti apa keseruan yang ada di sini? Tetap di Pesona Indonesia. Destinasi wisata selanjutnya yang ada di Kecamatan 13 Koto Kampar ini adalah tepian Mahligai, yang terletak di Desa Pulau Gadang. Tepian Mahligai merupakan salah satu spot wisata yang sedang hits di Kabupaten Kampar. Tepian Mahligai merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan taman serta pemandangan dari hamparan Danau Koto Panjang.
hembusan semilir angin, serta rindangnya pepohonan seakan menjadikan suasana hati saya terasa tenang ketika berada di tempat ini. Taman-taman yang ditata dengan indah menjadikan tepian Mahligai ini terasa nyaman. Apalagi di tempat ini juga terdapat beberapa fasilitas pendukung lainnya, seperti gazebo, serta kursi-kursi yang ditata dengan apik dan menarik. Nah, bagi Anda yang gemar berfoto, tidak usah khawatir, karena di tepian Mahligai ini juga terdapat beberapa spot menarik untuk berfoto. Salah satu spot yang menarik dan perlu dicoba adalah jembatan terapung sepanjang kurang lebih 100 meter. Di tempat ini, kita bisa menikmati panorama danau serta melihat aktivitas dari perahu masyarakat yang melintas. Saat ini saya sedang berada di dermaga tepian Mahligai dan sebentar lagi saya akan pergi ke Gulamo. Seperti apa keseruannya? Tetap di Pesona Indonesia. Destinasi selanjutnya yang akan saya kunjungi di daerah Kecamatan 13 Koto Kampar ini adalah Sungai Gulamo. Sungai Gulamo merupakan salah satu destinasi wisata alam yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di masyarakat Riau. Sungai ini terletak di Desa Tanjung Alai. Dengan menggunakan perahu bermesin, saya menyusuri Danau PLTA Koto Panjang menuju Sungai Gulamo. Beragam panorama alam danau menjadi suguhan indah selama di perjalanan. Sesekali, saya juga bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan ataupun masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas. Selama di perjalanan, saya juga disuguhi dengan pemandangan unik dari batang-batang pohon yang telah mati dan tenggelam di danau. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya perahu saya memasuki aliran Sungai Gulamo. Suasana alam yang tenang, serta aliran air yang jernih membuat saya tak sabar ingin bermain dengan air. Perlahan, perahu yang saya tumpangi terus melaju dan sesekali terhenti, bahkan harus didorong oleh awak perahu saat bertemu air yang dangkal.
Begitu memasuki ke dalam kawasan Sungai Gulamo, saya pun dibuat takjub oleh keindahan pemandangan tebing-tebing bebatuan yang curam di sisi kanan kiri sungai. Seakan tebing-tebing bebatuan ini menjadi tembok alami sekaligus hiasan di Sungai Gulamo ini. Ditambah lagi, di sungai ini juga ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rindang, menjadikan udara di Sungai Gulamo terasa sejuk. Tidak hanya itu saja, di Sungai Gulamo ini juga terdapat air terjun. Walaupun tidak begitu tinggi, namun pesonanya begitu indah. Jernihnya air yang tumpah dari atas tebing mengusik rasa penasaran saya untuk mencoba mandi di bawah air terjun ini. Wow, air dingin yang membasahi badan saya begitu menyegarkan. Selain itu, setiap tumpahan air terjun yang mengenai badan saya memberikan sensasi serasa dipijat, membuat enggan rasanya beranjak dari tempat ini. Setelah puas bermain di air terjun, saya pun menuju ke Sungai Gulamo bagian atas, atau hulu sungai. Semakin ke hulu, lebar sungai mulai menyempit, dan tebing bebatuan yang menghiasi sisi kanan dan kiri sungai semakin besar dan indah. Air yang jernih dan tak begitu dalam menjadikan tempat ini sebagai spot pilihan untuk bermain air, baik berenang maupun mandi. Tetapi, jika ingin merasakan sensasi yang lebih seru dari aliran Sungai Gulamo ini, kita juga bisa menyusuri sungai dengan menggunakan ban ataupun pelampung. Sungai Gulamo menjadi akhir perjalanan saya di Kabupaten Kampar ini. Keindahan pesona alamnya memang tak terbantahkan, membuat saya suatu saat akan kembali lagi di sini. Seru sekali pemirsa, airnya dingin, jernih, pemandangan juga sangat luar biasa. Kalau misalnya pemirsa datang ke Riau, jangan lupa datang ke Sungai Gulamo.